Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa membersamai Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya untuk sama-sama belajar tentang materi ma'rifatullah. Mungkin sebelum mengisi, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zain Handoko. Zain Handoko. Aslinya dari Brebes. Ya, mungkin ya ada yang pernah lewat Brebes mungkin. Ya, telur asin, ya, bawang goreng, ya, bawang. Ya. Saya temannya Ustadz Khairul Anam. Ya. Nah, dulu saya studi S1 di Al-Azhar. Al-Azhar, kalau Ustadz Anam jurusannya syariah, ya kalau saya ngambil jurusan bahasanya. Halo. Halo. Halo Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Ustadz Handoko, suaranya hilang. Ustadz, suaranya hilang. Bagaimana? Nah, kalau saya melanjutkannya dulu belajar umum, ya, melanjutkan belajar di UGM, ya, di UGM di jurusan linguistik, ya, Ya. Saya kesempatan ini mengisi pertemuan yang pertama, ya, ya padahal saya sebelumnya belum pernah mengisi yang kuliah syariah yang pertama, ya, tapi ya kebenaran karena jadwalnya bisanya yang hari Senin, maka saya menempati yang pertama, ya, urutan pertama, ya, yang pertama. Ya, kesan pertama begitu hadir di sini, ya saya merasa sangat senang sekali, ya, sangat bangga, ya, Masya Allah, ternyata antusias Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua itu ternyata memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, Masya Allah, ya. Semangat yang tinggi, ya mungkin yang mana hal ini jarang dimiliki, ya, jarang dimiliki oleh mungkin yang tinggal di pesantren, ya, mungkin yang tinggal di pesantren pun banyak, ya, yang tinggal di pesantren pun mungkin banyak yang semangatnya dalam menuntut ilmu kurang, ya. Nah, tetapi saya melihat di sini, Masya Allah, antusias bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk menuntut ilmu itu sangat tinggi sekali. Ya. Ini jarang sekali dimiliki. Dan menuntut ilmu itu adalah warisan ulama kita yang harus tetap kita lestarikan, ya, ya. Bagaimana mereka para ulama itu menuntut ilmunya itu sangat luar biasa sekali. Ya, kalaupun kita mungkin susah untuk meniru mereka, ya, tetapi paling tidak kita bisa mengikuti sedikit-dikit, ya. Ya. Ya, banyak sekali kisahnya para ulama dalam menuntut ilmu itu bagaimana. Ya. Ya, contohnya ada seorang ulama yang ketika keluar rumah, ya, itu membaca buku, ya. Ya, terus ketika pulang balik lagi ke rumah, ya, dia sudah menyelesaikan satu buku, ya. Ada yang ketika di kamar mandi, beliau menyuruh adiknya, untuk membacakan buku, ya. Beliau di kamar mandi dan menyuruh adiknya untuk
membaca buku. Ya, itu luar biasa sekali. Mereka belajar dimanapun tempatnya. Ya. Dan ya ini yang saya lihat pada pagi hari ini ya dari Bapak-bapak Ibu semuanya. Ya semoga semangat ini ya terus lestari, terus ada, terus dipertahankan ya sampai nanti kuliah syariah kita ya selama 3 bulan. Ya semoga kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Materi saya pada pagi hari ini adalah tentang ma'rifatullah. Ya, tentang ma'rifatullah. Oke. Kira-kira udah siap Bapak Ibu untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini? Sudah siap. Allah. Insya Allah. Baik. Bisa share screen, Ustadz? Udah? Udah nampak, Ustaz? Sudah. Bapak Ibu mohon materi maaf. Kita matikan dulu audionya. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah di sini secara bahasa Indonesianya, secara gampangnya adalah mengetahui atau mengenal ya, mengenal Allah, ya, mengenal Allah. Ya, tentunya mengenal di sini dalam tanda kutip ya, mengenal di sini dalam tanda kutip. Ya, artinya mengenal di sini adalah mengenal melalui sifat-sifatnya, ya, mengenal melalui nama-namanya yang ada dalam Asmaul Husna, mengenal Allah lewat takdir, lewat ya segala yang menimpa kita, yang apa kita dapatkan. Ya. Nah, itu secara umum mengenal Allah. Ya. Asal penamaan ma'rifatullah di sini, arafah, ya, arafah dalam bahasa Arab itu adalah lawan kata dari nakaro. Nakaro itu sesuatu yang diingkari. Jadi lawan kata dari sesuatu yang diingkari adalah sesuatu yang sangat kita kenal, ya, yang sangat kita kenal, yang sudah akrab dengan kita, yang tidak mungkin kita tolak, ya, yang tidak mungkin kita tolak. Ya. Artinya mengenal Allah itu sama saja dengan kita mengenali atau mengetahui ada darah yang mengalir dalam tubuh kita, ada udara di alam semesta, ya, ada apa lagi? Ya, ada nyawa dalam tubuh, ya. Nah, itu sesuatu hal yang tidak mungkin kita ingkari, ya, sesuatu yang sangat nyata, ya, yang sangat nyata. Ya. Definisi ma'rifatullah ya sangat ya banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali, ya. Di antaranya di sini, ya, yang disampaikan, ya, yang disampaikan oleh Imam Junaid, ya, terus Imam Ma'ruf Al-Qurhi, ya, terus kemudian Amr bin Makki, ya. Di antara definisi ya ma'rifatullah secara umum yang dikatakan oleh Imam Junaid adalah wahai anak manusia, ya, wahai anak manusia, ketika engkau masuk pagi hari, ya, ketika engkau masuk pagi hari, ya, maka sebenarnya kita sedang menunggu ajal, ya, sedang menunggu ajal. Begitu juga ketika sore hari, ya,
sebenarnya kita juga sedang menunggu ajal sebenarnya. Ya. Kehidupan di dunia ini kita hanyalah menjadi seperti seorang tamu, ya, seperti seorang tamu yang hanya singgah sebentar lalu kemudian pergi. Ya, ya itu gambaran-gambaran ma'rifatullah, ya, dari para imam, ya, dari para imam. Kemudian selanjutnya kedudukan ma'rifatullah dalam agama. Mengenal Allah dalam agama tentunya adalah sebuah kewajiban individu, ya, kewajiban individu yang harus bagi seseorang mempelajarinya, mungkin berusaha mengingat Allah dalam sholat, terus kemudian di luar sholat lupa, kita harus berusaha ingat lagi, terus kemudian sholat lagi, terus kemudian di luar sholat mungkin kita ada lupa lagi, ya kita harus segera bangkit untuk kembali mengingat. Ya. Jadi merupakan sebuah kewajiban, ya, kewajiban individu, ya, kewajiban individu. Bagaimana seseorang yang dalam hidupnya bergantung kepada Allah, ya, bergantung kepada Allah dalam setiap langkah, ya, dalam setiap nafas hembuskan, ya, setiap detik kita nggak mungkin hidup tanpa nafas, ya. Jadi ya kalau seandainya nafas putus, ya sebentar saja darah berhenti sebentar saja, itu ya bisa berjalan, ya. Kalau nggak ada isinya, kalau nggak ada nyawanya, ya kita ngelambruk, ya, ngelambruk, ya. Artinya bagaimana seseorang yang dalam tiap detik bergantung kepada Allah, ya, tapi melupakan, ya. Artinya seseorang yang hidupnya pasti, ya, pasti darurat, ya, darurat, selalu darurat bergantung kepada Allah, ya, harus selamanya selalu mengingat Allah. Ya. Nah, di sini bagaimana kaitan ma'rifatullah dengan iman dan Islam, ya. Ketika iman adalah rukun, ya, mempercayai, ya, mempercayai akan ketuhanan, kenabian, kemudian kitab, nabi, takdir. Nah, itu keyakinan akal, ya, keyakinan akal. Ya, keyakinan akal adalah Islam adalah perwujudan, ya, perwujudan perilaku dalam ibadah, sholat, zakat, ya, implementasi dari iman. Nah, lalu ma'rifatullah itu ada di mana? Ya. Ma'rifatullah ada di dalam ruhnya, ya, ruhnya, ruh dari iman Islam, ya. Jadi ketika kita sholat, ya, kita sholat, lisan kita membaca, terus kemudian ruku, sujud, ya, gerakan kita, ya, Islam itu gerakan ibadah kita. Ma'rifatullah adalah ruhnya, ya, ruhnya yang membuat ibadah kita itu meresap, ya, meresap masuk ke dalam hati, ya, bahwa semua yang kita lakukan semata-mata adalah bentuk kehambaan kita kepada Allah, ya, bentuk kehambaan kita yang ya, yang memang saya adalah hamba, memang ibadah, ya, mengharapkan keridhaan, keridhaan Allah, ya, mengharapkan keridhaan Allah agar saya ibadah, agar saya ridho, agar Allah ridho, ya, agar ya, agar Allah rela terhadap kita, ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang akan kita pelajari tentang dasar ilmu ma'rifatullah
Ya, jadi dasar segala ilmu ya, dasar segala ilmu itu ada 10 hal ya. Ada 10 hal ya. Jadi apapun ilmu itu ya, entah ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu matematika, ilmu fisika, apa ya, setiap cabang ilmu, nah nanti ada ya dasar ilmunya ya, atau lingkaran ilmu tersebut, yaitu ada 10 ya. Ada 10 hal yang perlu kita ketahui dalam membahas suatu ilmu. Pertama adalah batasan ilmu ma'rifatullah ya. Batasan ilmu ma'rifatullah, batasannya apa? Batasannya adalah perilaku. Perilakunya bukan perilaku raga ya, tapi perilaku jiwa ya, perilaku jiwa. Perilaku jiwa mengenali mana perilaku jiwa yang baik, mana perilaku jiwa yang buruk, lalu bagaimana cara mensucikannya ya. Bagaimana cara mensucikan jiwa. Nah, itu ya batasan ilmu ma'rifatullah ya, bagaimana kita ketika memperoleh kebahagiaan, apa yang harus kita lakukan ya. Apa yang kita lakukan ketika mendapat kesusahan ya, kita harus sabar ya. Apa yang kita lakukan ketika ketika melihat suatu keajaiban ya, kita mengucapkan takjub ya kepada Allah ya. Nah, itu batasan-batasan ilmu ma'rifatullah adalah perilaku jiwa ya, perilaku jiwa, mana yang baik dan mana yang buruk, lalu kemudian menjauhi perilaku yang buruk ya, agar kita senantiasa dihiasi oleh perilaku jiwa yang baik ya. Sabar, terus mujahadah, terus takut kepada Allah, terus kemudian apalagi rajin beribadah, syukur, tawakal, ridho. Nah, semua itu adalah perilaku baik ya, perilaku baik yang menjadi yang termasuk dalam sifat-sifat mahmudah ya. Terus kemudian temanya ya, tema atau objeknya, objek ilmu ma'rifatullah ya, tentu perilaku hati ya. Perilaku hati. Ya, perilaku hati sama saja berjalan seiring dengan perilaku badan ya, seiring sejalan dengan perilaku badan ya. Nah, kita harus perhatikan perilaku hati juga ya. Bagi kita sholat, umpamanya sholat, takbir, berdiri, ruku, i'tidal, sujud ya. Kalau tanpa ma'rifatullah, kalau tanpa kekhusyuan ya, itu nanti hanya sebatas seperti robot ya, hanya sebatas seperti robot ya. Kita membayar zakat hanya sekedar mengeluarkan nisab, mengeluarkan kewajiban zakat fitrah, hanya niat ya. Itu secara fikih syah ya, secara fikih sah. Tapi secara perasaan ya, secara pendalaman agama, secara rasa agama, kalau tidak diiringi dengan ma'rifatullah ya, itu ya seperti ibadah yang kosong ya, seperti ibadah yang kosong ya, seperti ya ibadahnya robot ya, harus ya diisi dengan kedalaman jiwa kita sebagai hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah ya. Nah, itu juga tadi ya terkait dengan buahnya ya, terkait dengan buah ilmu ma'rifatullah ya. Buah dari ilmu ma'rifatullah ya tentunya membuat ibadah kita bisa lebih bermakna ya. Membuat ibadah kita bisa lebih bermakna ya. Bisa lebih bernilai. Ya. Kemudian keutamaannya dengan apa? Keutamaannya dia merupakan ilmu yang paling utama ya, ilmu yang paling utama
karena terkoneksi langsung, terhubung langsung dengan Allah dan kecintaannya, ya. Terhubung langsung dengan Allah dan kecintaan kepadanya. Ya. Kemudian peletak dasar, ya, peletak dasar tentu Nabi, kemudian para sahabat, ya. Nabi dan para sahabat tentu merupakan generasi awal yang mereka sangat mengenal Allah, ya, sangat takwa kepada Allah, ya. Ya, bagaimana Nabi menjalani kehidupan, ya, Nabi yang seorang yang mungkin dicap dicap masuk surga, ya, yang dicap masuk surga, tetapi ibadahnya Masya Allah mengalahkan semua umatnya, ya. Beliau sholat tahajud sampai bengkak mata kakinya, ya. Nah, beristighfar 70 kali, ya, dalam sehari semalam, ya. Ya, itu nabi yang sudah dicap masuk surga, ya. Nah, itu ibadahnya seperti itu, ya. Nah, mereka Nabi dan para sahabat tentu yang meletakkan dasar ilmu ma'rifatullah, ya, kemudian diwariskan kepada generasi setelahnya, ya, kemudian sampailah kepada para ulama-ulama yang kita belajar dari mereka, ya. Oke, penama ilmu ma'rifatullah tadi, ya. Terus kemudian sumber ilmu ma'rifatullah, ya. Sumber ilmu ma'rifatullah, ya, tentunya dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Tentunya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, banyak sekali ayat Quran dan hadis yang mendorong kita untuk ma'rifatullah, ya, yang mendorong kita untuk ma'rifatullah. Ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Terus apa? Ingatlah kepada Allah dalam beberapa hari yang dihitung, ya. Terus kemudian apalagi udhkurullaha qiyama wa qu'udan, ya, yang ayat sebelumnya itu, terus kemudian qiyama wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri dan duduk, ya. Terus kemudian apalagi hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, berpikirlah kalian dalam penciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira, ya. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Semua itu zikir merupakan wasilah dan sarana, ya, untuk ma'rifat Allah. Nah, di situ banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang mendorong kita untuk ma'rifat kepada Allah, ya. Kemudian hukum syariat, ya, hukum syariat tadi wajib individu. Terus kemudian pembahasan ilmu ma'rifatullah, ya, tentang sifat-sifat hati, ya, seperti rela, sabar, ridho, tawakal, ya, mujahadah, memerangi hawa nafsu. Nah, yaitu pembahasan ilmu ma'rifatullah yang nanti akan kita bahas insya Allah, ya, dalam 3 bulan ke depan, ya. Baik, selanjutnya. Beberapa kata ulama, ya, tentang ma'rifatullah, ya. Beberapa kata ulama tentang ma'rifatullah. Di sini Abu Hanifah, ya, mengatakan, ya, saya belajar ilmu tentang ma'rifatullah, ya, saya belajar ilmu ma'rifatullah dari guruku si fulan, ya. Dari guruku si fulan, dari Imam Junaid, ya, dari Imam Ali, ya, dari Rasul, ya. Jadi Imam Abu Hanifah, ya, belajar ilmu ma'rifatullah, ya, dari para guru-gurunya, ya, dari para guru-gurunya. Terus kemudian kata Imam Malik, ya, Imam Malik, ya, punya
punya perkataan yang terkenal. Beliau mengatakan siapa yang belajar fikih, ya, siapa yang belajar fikih tanpa belajar kesucian hati, ya, tanpa belajar ma'rifat, ya, tanpa belajar ma'rifat kepada Allah, maka dia adalah orang yang fasik, ya, orang yang fasik. Ya. Lalu kemudian siapa yang hanya belajar ma'rifat kepada Allah semata, hanya belajar mensucikan hatinya semata, tanpa belajar ilmu syariat, tanpa belajar fikih dan lain-lain, tanpa belajar ilmu syariatnya, maka dia telah zindik, ya, telah zindik. Namun siapa yang belajar kedua-duanya, artinya belajar fikih, belajar syariat, dan juga belajar mensucikan hati, belajar ma'rifat kepada Allah, faqad tahaqqaq, ya, maka dia telah nyata agamanya, nyata keimanannya, nyata keislamannya, ya, nyata agamanya, dia telah bersungguh-sungguh di dalam agamanya. Ya, ini di antara perkataan Imam Malik, ya. Terus kemudian ya, perkataan Imam Syafi'i, ya, perkataan Imam Syafi'i, saya menemani, saya suhbah, saya berguru dengan orang-orang yang mensucikan hatinya, dengan orang-orang yang belajar ma'rifat, dan saya tidak menemui kaum yang terbaik dari mereka, ya, kaum yang terbaik dari mereka. Ya. Tidak ada hal terbaik yang saya dapatkan dari mereka, dari orang-orang yang mengingat Allah, ya, selain kecuali dua hal. Ya. Apa dua hal itu? Dua hal tersebut adalah waktu. Ya, waktu itu seperti pedang. Ya. Waktu seperti pedang, apabila tidak menggunakannya dengan baik, maka pedang itu akan memotongmu. Ya. Jadi para orang yang ma'rifat, para orang yang betul-betul belajar ma'rifat kepada Allah, dia senantiasa menggunakan waktunya 24 jam, ya, itu senantiasa dilakukan untuk ibadah. Ya. Artinya ketika ia tidurnya diniatkan untuk hal yang baik. Ketika ia makan, ya, hal-hal yang mungkin bagi kita terlihat sebagai sesuatu yang mubah, sebagai sesuatu hal kebiasaan seharian manusia, tetapi itu adalah bernilai ibadah bagi mereka orang-orang yang ingin mempelajari ma'rifat kepada Allah. Ya. Tidurnya diniatkan ibadah, makanya diniatkan ibadah, kan. Terus kemudian, ya, dan mungkin ke belakang mereka, ya, pun bernilai ibadah, ya. Ketika mereka masuk kamar mandi dengan doa, keluar dengan doa, ya, semua hal dalam kehidupan mereka bernilai ibadah. Ya. Itu hal yang pertama. Dan kemudian kedua adalah mereka adalah ibnu waqtihi. Mereka adalah anak waktunya, ya, anak waktunya. Artinya kita, mereka, ya, orang-orang yang ma'rifat, menerima dengan kedudukan yang Allah tempatkan mereka, ya. Di mana Allah menempatkan mereka, ya, mereka menerimanya dengan rela, ya. Bagi orang yang mungkin sebagai dokter, ibadahnya tersebut diniatkan sebagai ma'rifatullah, mengobati orang yang sakit, dia senantiasa meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah bukan dirinya, ya, tetapi Allah. Saya hanya sebagai perantara untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nanti orang sakit tersebut akhirnya dapat
beribadah, dapat melakukan kesehariannya dengan baik lagi, dengan lancar lagi, dia tidak tidak merepotkan keluarganya. Alhamdulillah saya bisa beribadah. Seorang yang menjadi pedagang, ya, seorang yang menjadi pedagang, saya dagang untuk menghidupi keluarga saya. Dia beli dagangan dari saya, bisa memenuhi ya konsumsinya, bisa memenuhi kebutuhannya, ya, karena barang dagangannya mungkin di saya ada, ya. Bagi orang yang pengajar, ya, saya mengajar karena ingin mengenali, ya, mungkin ya, dengan wasilah mengajar, ya. Kemudian yang menjadi pegawai, arsitek, insinyur, semuanya dan lain-lain, semuanya diniatkan untuk ma'rifat kepada Allah, ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya sejarah ma'rifatullah tentunya tadi seperti yang sedikit dijelaskan di awal. Rasul dan para sahabatnya tentu merupakan generasi yang paling makrifat kepada Allah, ya, yang paling makrifat kepada Allah. Ya, bagaimana Rasul dalam beribadah, ya, kemudian ada sahabat Haris, ya, sahabat Haris, bagaimana engkau masuk pagi hari, wahai Haris, ya, wahai Haris, saya melihat kekuasaan Allah tampak di depan mataku, ya, kata sahabat Haris. Saya bisa menyaksikan dengan nyata para ahli surga itu dalam kenikmatannya di surga. Saya bisa melihat nyata para ahli neraka itu merasakan lara di neraka. Ya, artinya menyaksikan dengan nyata, ya, maksudnya meyakini dalam hatinya, kalaupun mereka masih di dunia, ya, mereka meyakini dengan mantap sekali, ya. Yaitu generasi sahabat, ya. Kemudian perilaku mereka, ya, Rasul tentu mengajarkan perilaku sebelum ucapan, ya. Ya. Para sahabat ketika melihat Rasul, ya, tentu melihat perilakunya dulu, ya. Kemudian perilaku tersebut dipelajari oleh tabi'in, terus kemudian, ya, sampai ke kita melalui ulama-ulama, ya, Ya, jadi dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ya. Lidah perilaku, ya, lidah perilaku itu lebih fasih, ya, lebih jelas daripada lidah ucapan, ya, ya. Jadi para sahabat, terus kemudian tabiin, terus kemudian ulama, ya, belajar dari perilaku, ya, perilaku guru-gurunya terdahulu, ya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian rukun ilmu ma'rifatullah, bagaimana kita bisa belajar ma'rifatullah, ya. Di sini rukunnya paling tidak ada 2, ya. Yang pertama adalah musyahadah, ya. Musyahadah artinya kita senantiasa yakin bahwa Allah itu menyaksikan kita, ya, tanpa berhenti sekedip mata pun, ya, Allah selalu menyaksikan kita, ya. Ketika Allah selalu menyaksikan kita, berarti kita harus selalu mawas diri bagaimana perilaku kita seharusnya, ya. Terus kemudian muraqabah, kalau kita susah untuk menyadari bahwa Allah senantiasa menyaksikan kita, paling tidak kita muraqabah, ya. Muraqabah, ya, artinya kita, ya, kita meyakini bahwa, ya, setiap gerak-gerik kita, ya, senantiasa dilihat Allah, ya, senantiasa dilihat Allah. Ya, saling berkaitan, ya, dua mata uang logam ini, ya, musyahadah dengan muraqabah. Oke, selanjutnya. Kemudian pondasi ilmu ma'rifatullah di sini adalah takwa kepada Allah, yaitu harus, ya, pertama takwa kepada Allah, ya, dalam
baik keadaan nyata maupun tersembunyi, ya. Terus kemudian mengikuti tuntunan sunnah, ya. Bagaimana kita harus ma'rifat kepada Allah, ya ada tuntunannya, ya. Ada tuntunannya dari sunnah, ya. Apa yang harus kita pikirkan, yang harus kita ketahui adalah sifat-sifatnya, asma-asmanya, ya, bukan zatnya, ya. Tadi sunnahnya ya kita kalau ya lewat asmaul husna, lewat apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu tuntunan sunnahnya. Lewat tuntunan sunnahnya. Ya, kalau mengingat Allah yang dipikirkan zatnya, jadinya bid'ah, ya. Kemudian berpaling dari makhluk, ya. Berpaling dari makhluk artinya ya bukan menjauhi sosialisasi, bukan menjauhi tapi semata-mata ketika ada apapun yang terjadi dengan kita semata-mata dari Allah, ya. Ketika kita sembuh, ya sebenarnya itu kesembuhan dari Allah, ya. Sebenarnya ketika kita makan, yang membuat kita kenyang itu bukan nasi, ya, itu hanya sebagai wasilah. Tapi yang membuat kita kenyang sebenarnya adalah Allah memberikan rasa kenyang kepada kita, ya. Kemudian adalah kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah ya para pembesar, ya, para pembesar ilmu ma'rifatullah dan karya-karyanya, ya. Di sini seperti ada Imam Hasan Al-Basri pada abad kedua, ya. Imam Hasan Al-Basri seorang, ya, ma'rifatullah yang tinggi, ya. Beliau, ya, selama 40 tahun, ya. Selama 40 tahun, ya, tidak sholat subuh kecuali dengan wudhu isya, ya, ya. Itu Imam Hasan Al-Basri, ya. Terus kemudian waktunya sudah habis. Masih, lanjut. Masih Ustadz, lanjut. Audionya dinyalain. Masih Ustadz. Audionya mati. Kemudian ada Imam Syafi'i, ya, ya, Abu Yazid Al-Bustami, Imam Al-Junaid, ya. Nah, untuk ma'rifat ke Imam Ghazali pahala. Mengenal Allah kayak. Kemudian ada, ya, Imam Al-Ghazali, ya, karyanya dengan kitab Al-Ihya-nya, ya. Kitab Al-Ihya, ya. Terus kemudian abad ke-6 ada, ya, Ibnu Arabi, ya, dengan kitab Futuhatul Makkiyah, ya. Itu merupakan kitab-kitab, ya, yang disusun, ya, untuk bagaimana cara kita agar mengenal Allah, ya. Terus kemudian abad ke-10 ya ada Abdul Wahab Asy'arani, ya, dengan kitab Taubaqatnya, ya, Taubaqatnya itu yang menyusun beberapa ulama yang mengenal Allah, ya, ada biografinya, ya. Baik, selanjutnya. Ini pembagian karya, kita ya, intinya pembagian karya ada yang khusus membahas teori-teorinya, ya, dalam bentuk prosa, ya, terus kemudian ada yang bentuk sastra, ya, ada yang bentuk syair, terus kemudian ada serpihan pembahasan ma'rifatullah, ada pembahasan ma'rifatullah tapi nyempil di buku-buku lain, ya, ya, artinya karena mereka zaman seperti itu masih jarang penulisan, ya, karya-karya mereka hanya sebatas diriwayatkan dan dituliskan dalam kitab lain, ya. Terus kemudian ada yang khusus membahas tentang biografi yang ulama-ulama yang ma'rifat. Baik. Selanjutnya. Itu kan tadi tidak ada jendela. Tidak ada jendela. Itu ruang menyusui. Oh, menyusui. Di sini nanti kitab yang akan kita bahas
Yang sebelah Kitab kelompok yang dua akan kita bahas adalah Kitab Al-Hikam, ya. Kitab Al-Hikam, ya. Kitab tentang Ma'rifatullah yang akan kita bahas adalah Kitab Al-Hikam. Beliau salah seorang ulama Mesir, ya, tahun 1000 Masehi, ya, tahun 1000 Masehi, awal-awal 1000 Masehi. Kitab Hikam ini ditulis oleh siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau, ya, salah seorang ulama ma'rifat yang belajar kepada saya lupa, ya, yang kitab Hikam ini nanti berisi sekitar 260-an, ya, 260-an 260-an hikmah, ya, 260 hikmah, ya, serpihan-serpihan hikmah, ya, serpihan-serpihan hikmah yang akan kita pelajari nanti. Nah, kitab Hikam ini adalah hikmah-hikmah, ya. Hikmah-hikmah yang apa? Yang banyak, ya. Hikmah-hikmah umum, ya, hikmah-hikmah umum yang disarikan, ya, yang disarikan dari perilaku, ya, perilaku ulama-ulama ma'rifat, ya. Intisari hikmah secara umum yang disarikan dari hikmah-hikmah ulama ma'rifat, ya. Kitab Hikam ini syarahnya banyak sekali, ya. Nah, kitab kecil yang syarahnya banyak sekali, ya. Di antara syarah-syarahnya kitab Hikam, ya, kitabnya kitab kecil tapi, ya, tersebar di berbagai penjuru bumi, ya. Tersebar di berbagai penjuru bumi. Ya, dia kitab kecil, ya, tetapi dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Ibnu Ajibah, ya, Ibnu Ajibah, kemudian Khatib Syarbini, ya, Ahmad Zarruq, ya, Ibnu Ibad, ya, Said Hawa, ya, kemudian Said Ramadan Al-Buti, ya, Syekh Ali Jum'ah, ya. Terus kemudian, ya, Muhammad Sohri, ya. Jadi kitab kecil, ya, tetapi banyak disyarah, ya, banyak diterangkan oleh banyak ulama, ya. Artinya ulama-ulama tersebut, ya pingin apa, ya, pingin mempunyai hubungan, ya, pingin mempunyai hubungan ruh, ya, pingin mempunyai hubungan ruh, ya, dengan Ibnu Athaillah tersebut, ya. Nah, kemudian rekomendasi kitab Hikam ini, ya, banyak sekali, ya. Di antaranya Imam At-Tusi mengatakan, barang siapa yang ingin, ya, Imam At-Tusi, barang siapa yang ingin dalam kehidupannya diberikan cahaya, artinya langkah kehidupannya terang, ya, dalam dimudahkan ibadah kepada Allah dan dalam menjauhi kemaksiatan, ya, maka belajarlah kitab Hikam ini, ya. Siapa yang ingin diberi cahaya, diterangkan jalannya, ya, digampangkan melakukan kebaikan, maka belajarlah kitab Hikam ini, ya. Terus kemudian apa, ya, Syekh Imam Al-Buti sendiri mengatakan, dengan adanya kitab ini, ya, banyak para pelajar di Al-Azhar, ya, banyak para pelajar di Al-Azhar yang akhirnya mendapatkan
keterbukaan ya, mendapatkan keterbukaan jalan ya. Jadi ya mungkin pengalamannya Syekh Al-Buti sendiri, apa yang ia saksikan setelah mempelajari kitab Al-Hikam ini, dan dulu ketika dengan adanya kitab Al-Hikam ya banyak pelajar Al-Azhar yang terbuka jalannya ya dalam makrifat kepada Allah, ya. Dan istimewanya lagi ya tadi kitab kecil yang dipelajari ya di banyak penjuru bumi ya, dimanapun ya, insya Allah dipelajari kitab Al-Hikam ya. Terus kemudian rekomendasi yang lebay ya, yang lebay juga ada ya. Ada seorang ulama yang mengatakan ya, tapi ini mungkin saking kekagumannya ya, kalau orang udah kagum ya udah nggak mikir ya. Mungkin kalau orang udah kagum kan mungkin udah nggak mikir. Kalau ibadah, katanya kalau ibadah boleh dengan selain Al-Qur'an ya, mungkin kitab hikam bisa jadi gantinya ya. Itu lebay. Ya artinya kan ibadah semacam sholat apa kan, itu kan nggak bisa dengan selain Al-Qur'an kan. Nah, itu karena saking lebaynya, karena mungkin saking cintanya ya. Ya seandainya ya ibadah sholat apa boleh dengan Al-Qur'an, ya mungkin kitab hikam bisa sebagai gantinya, yaitu karena saking cintanya ya yang menjadi poin saking cintanya beliau kepada kitab hikam ya, beliau sampai mengatakan seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya secara umum nanti ya secara kelompok garis besar ini kitab hikam ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama bahasan seputar tauhid ya, keimanan kita kepada Allah, Nabi ya, kitab ya, malaikat, takdir ya. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian bahasan terakhir kedua seputar akhlak ya. Seputar perilaku kita, mujahadah memerangi hawa nafsu, rela, syukur, terus kemudian sabar, ya, itu seputar akhlak. Nah, terus kemudian seputar pembersihan jiwa ya. Bagaimana kita bisa menjauhi dari sifat ria, ya, dari sifat marah, ya, dari sifat tamak, dari sifat-sifat buruk yang lainnya. Baik, mungkin secara umum pendahuluan tentang ilmu ma'rifatullah seperti itu, dan juga tadi sekilas tentang kitab hikam ya. Mungkin kitab hikam sekilasnya kurang terlalu mendalam, nanti mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan sesi 2 minggu depan insya Allah ya. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti mungkin kita bisa langsung lanjutkan saja di sesi diskusi. Tanya ya. jawab. Terima kasih. Naktafi bihal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Zen. Ya, jadi pada intinya ma'rifatullah adalah kira-kira mungkin mengenal Allah ya Bapak Ibu semuanya. Jadi agar kita mengenal Allah. Kalau kita dalam ibadah mengenal Allah, maka biasanya ibadahnya akan lebih berkualitas ya. Ibarat kita sholatnya itu benar-benar kita seperti benar-benar menghadirkan Allah ya. Seperti kita kalau berada di hadapan presiden, pasti kita akan sangat menjaga diri karena kita tahu siapa itu presiden. Nah, kalau kita mengenal Allah, siapa itu Allah, maka sholat kita pasti akan sangat khusyuk sekali ya. Seperti mungkin ya dalam hadis Jibril juga dijelaskan di situ. Mungkin posisi ma'rifatullah adalah al-ihsan.
Ya, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Nah, ihsan inilah yang menjadi inti agama ini. Baik Bapak Ibu, agar lebih luas atau lebih hidup lagi kuliah kita, silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa juga langsung nyalakan audionya, sebutkan nama dan asalnya. Saya Ustaz. Silakan Ibu, siapa dari Ati. mana? Ibu Ati dari Blitar. Iya, silakan Ibu Ati. Ya, ini tadi untuk batasan ilmu ma'rifatullah Ustaz, itu ada perilaku jiwa dan perilaku hati. Ini bedanya apa ya Ustaz? Itu yang pertama, terus kemudian yang kedua untuk tadi asal penamaan ma'rifatullah. Tadi saya ketinggalan mencatatnya. Itu dari kata arafah yang artinya mengenal gitu Ustaz. Terus kemudian ada pengingkaran tadi gimana Ustaz itu? Saya agak tertinggal mencatatnya. Oke, syukran. Makasih. Silakan Ustaz Zen langsung menjawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya yang pertama lumayan susah ini. Sebenarnya ada, ya. Sebenarnya ada perbedaan hati dengan jiwa, ya, hati dengan jiwa. Ya, tapi mohon maaf, ya saya lupa, ya, kelupaan ini, ya, lupa. Ya. Ya, jadi saya belum bisa menjelaskan yang ini. Ya, mungkin nanti bisa menjadi PR, ya, PR saya. Ya, sebenarnya ada. Ya. Antara hati dengan jiwa, ya secara mendalam itu ada perbedaan. Ya. Oke, saya izinin untuk PR. Ya. Oke. Ya, terus kemudian kedua dari kata arafah, ya. Arafah ya'rifu, ya. Arafah ya'rifu, ya. Tasrifnya itu ya. Nggih. Dari arafah ya'rifu, ya. Urf, ya. Urf itu sesuatu yang lazim, ya, sesuatu yang lazim yang jamak diketahui, ya. Itu namanya urf, ya. Urf, tradisi, ya. Tradisi dalam bahasa fikih disebut urf, tradisi masyarakat. Artinya sesuatu yang apa ya? Yang jamak diketahui, yang lazim, ya, yang lazim diketahui, ya. Artinya nggak ada seorang pun yang mengingkarinya, ya, semua orang mengetahui, ya, semua orang mengetahui. Dia lawan katanya dari nakaro. Nakaro itu ingkar, ya, nakaro itu ingkar. Ya. Ingkar itu ya sesuatu yang seharusnya nggak diketahui oleh seorang muslim. Artinya seperti kemaksiatan itu kan kenapa disebut mungkar, ya. Maksiat itu disebut kemungkaran, ya, karena kemungkaran itu sudah selayaknya, sudah seharusnya menjadi hal-hal yang tidak diketahui oleh seorang muslim. Artinya seorang muslim tidak pernah mencicipi arak sedikit pun, ya. Seorang muslim, ya, tidak pernah mencuri sedikit pun, ya. Itu kemungkaran, sesuatu yang apa ya, yang tidak diketahui. Saya muslim, saya nggak tahu apa itu mencuri, saya nggak tahu itu arak. Artinya nggak pernah melakukan sedikit pun, ya. Jadi begitu juga lawannya adalah ma'arifat, ya, uruf, ya, ma'arifat mengetahui. Artinya ma'rifat itu ya sesuatu yang sudah menyatu lah, ya, sudah menyatu dalam diri kita, ya. Sesuatu yang sudah seharusnya diketahui, ya, dan menyatu dalam diri kita, pribadi kita. Ya, mungkin seperti itu. Ya, Ustaz, terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rafniza dari Depok. Iya, silakan Ibu Rafniza. Pertama mengenai kitab hikam. Mohon maaf saya belum paham kitabnya itu karangannya siapa, terus disyarah oleh siapa. Terus yang kedua
di apa di yang halaman terakhir dari apa materi kita ada bahan bacaan, ada 2 bahan bacaan. Nah, itu apa itu juga berupa kitab atau nanti akan di-share berupa materi pelajaran seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Nanti yang akan kita pelajari adalah kitab hikam. Hikam adalah jamak dari hikmatun. Ya, hikmah kata-kata yang mengandung nilai, ya, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang mengandung nilai kehidupan, yang mengandung pelajaran, yaitu kan kata tunggalnya hikmah. Nah, bentuk jamaknya adalah hikam. Ya. Kitab hikam tersebut tadi berisi kumpulan-kumpulan hikmah, ya, sejumlah sekitar 260-an. Ya, sekitar 260-an. Kitab hikam dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Murid dari Imam Mursi, ya, murid dari Imam Mursi, ya. Terus kemudian ke Ibnu Athaillah As-Sakandari, terus kemudian ke guru-gurunya lagi, ya. Nah, ya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, hidup di tahun tahun seribuan, ya, seribuan Masehi, awal-awal 1000 Masehi, 1200-an atau 1100 kalau nggak salah, ya. Nah, beliau ya sebelum belajar ma'rifatullah, ya, beliau tentu lebih dahulu ya menghafalkan Al-Qur'an, ya, belajar fikih, shorof dan lain-lain. Ya, belajar ilmu-ilmu syariat. Dan ya, akhirnya beliau membuahkan karya monumentalnya yang berjudul kitab hikam ini, ya. Karya-karya yang lain ada, ya, seperti kitab Lataiful Minan, ya, dan lain-lain, ya. Ya, banyak, ya. Karya yang paling terkenal ini adalah kitab hikam, ya. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dari Alexandria, ya, As-Sakandari, ya, itu Iskandariyah. Nah, tadi kan syarahnya banyak sekali, ya, ada Syekh Zaruk, ya, Hawa, Syekh Ali Jum'ah, ya, Syekh Ali Al-Buti dan lain-lain. Kan syarah itu penjelasan, jadi satu hikmah tersebut nanti dijabarkan, ya, dijabarkan dengan banyak penjelas, ya, dijabarkan dengan banyak penjelas, banyak keterangan. Ya, nanti yang akan kita jadikan patokan utama dalam pembelajaran kita nanti kitab hikam yang disyarah oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Kitabnya nanti dalam bentuk bahasa Arab, nanti saya sarikan saja setiap pertemuan dalam bentuk PPT nanti. Ya. Nah, kalau ini bahan bacaan ini hanya bahan bacaan pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama tentang ilmu ma'rifatullah. Nah, ini bacaan saya, ya. Tapi nanti materi kita nanti, ya, selanjutnya patokan utamanya tadi kitab hikam yang dari keterangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nah, nanti materinya saya sarikan dalam bentuk PPT. Kalau mau cari kitabnya silakan. Kalau terjemahannya mungkin belum ada, ya, tapi PDF-nya insya Allah ada di internet. Kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari syarah Syekh Ramadan Al-Buti, ya, syarah Syekh Ramadan Al-Buti. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan tertulis dari Bapak Luki. Ya, silakan. Ya, dulu ya, kita baca pertanyaan tertulis dulu. Dari Ibu Lia, Ustadz, bagaimana seandainya kita di masa lalu misalnya sering lupa dengan niat karena Allah dalam melaksanakan ibadah dan
ibadah dan kegiatan. Bagaimana taubatnya sehingga hal-hal yang kita lakukan di masa lalu Allah nilai sebagai ibadah. Yang jelas ya pertama kali adalah menyesal ya. Pertama kali adalah menyesal ya. Ya, terus kemudian apa? Ya, mempunyai niatan yang sangat kuat ya, mempunyai niatan yang sangat kuat ya untuk tidak melakukan lagi ya, untuk tidak melakukan ya, hal yang keburukan-keburukan, dan mempunyai niat yang kuat untuk ya melakukan kebaikan ya, untuk melakukan kebaikan, untuk selalu ma'rifat ya, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah ya. Yang paling menentukan adalah niat yang kuat ya, niat yang kuat. Ketika seorang sudah mempunyai azam, niat yang kuat ya, nanti insya Allah perilaku akan mengikuti ya. Makanya disebutkan dalam hadis, niatul mar'i khairun min amalihi ya. Niat seseorang lebih baik daripada perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatan biasanya ikut kepada niat ya, ikut kepada niat. Bagaimana niat kita, bagaimana kekuatan niat kita ya, itu nanti perbuatan akan mengikutinya ya. Umpamanya kita mempunyai niat yang sangat kuat untuk selalu ingat kepada Allah dalam segala apapun yang akan kita lakukan ya, itu insya Allah perilakunya mengikuti ya. Bagaimana cara untuk mempunyai niat yang sangat tinggi dan stabil? Ya tentu caranya dengan ya mengaji seperti ini ya, dengan mengaji seperti ini ya. Terus kemudian ibadahnya di awal waktu ya, ibadah di awal waktu. Biasanya ketika kita mengerjakan ibadah di awal waktu ya, itu dapat menolong perbuatan-perbuatan yang lain ya, agar selalu diingatkan untuk Allah ya. Ya, jadi pertamanya itu niat yang sangat kuat ya, yang sangat kuat itu. Ya umpamanya ya tentu beda ya, tentu beda orang yang umpamanya ketika makan membaca bismillah di awal ya, dengan orang yang membaca bismillah di awal, itu tuntunan syariat ya. Sunahnya membaca bismillah di awal ketika makan ya, tapi orang yang mengingat Allah, mungkin dia akan membaca bismillah setiap kali suapan ya, setiap kali suapan. Soalnya dalam setiap yang saya suap ini terdapat nikmat dari Allah ya. Nah, mungkin seperti itu poinnya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Berikutnya dari Ibu Rofiqah, bagaimana cara kita dari Ibu Nina. Afan mau bertanya, maksud dari musyahadah apa ya? Musyahadah itu menyaksikan ya, menyaksikan artinya ketika seseorang belum merasakan, belum mengetahui, belum melihat ya, tetapi dia sudah mempunyai keyakinan yang sangat mantap ya, keyakinan yang sangat mantap ya. Ketika kita di dunia ketika tadi sahabat Harith tadi, apakah beliau sudah melihat surga dan neraka? Apakah beliau sudah melihat Allah? Kan belum, beliau masih hidup ya kan. Tapi apa yang beliau katakan ketika tiap kali masuk pagi hari ya, saya melihat kerajaan Allah tampak di hadapan mataku ya. Saya melihat penghuni surga itu merasakan kenikmatan. Saya melihat penghuni neraka itu kesakitan di neraka. Apakah beliau sudah melihat? Ya, belum ya. Tetapi beliau meyakini karena ma'rifat kepada Allah ya, karena
ingat kepada Allah adalah sesuatu yang sudah menyatu dalam dirinya, ya sudah menyatu dalam dirinya, ya dia seakan-akan musyahadah, meyakini itu dengan sebenar-benarnya, seperti menyaksikan ya dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Nah, karena keyakinannya yang sangat menancap kuat, ya karena keyakinan yang sudah sangat dalam, ya, beliau seperti melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Silakan Pak Luki mau menyampaikan langsung. Ya, bismillah Ustadz. Mohon maaf, saya mau bertanya mengenai ilmu yang wajib kita pelajari. Yang mungkin yang pertama adalah ilmu akidah ya Ustadz ya, yang wajib kita pelajari terutama buat anak-anak kita dan bagi kita juga. Nah, kemudian di lain itu kan ada banyak ilmu, misalnya ilmu mengenai akhlak, mengenai ibadah. Nah, untuk marifatullah ini kepentingannya di tahap yang mana Ustadz? Apakah kita setelah akidah itu harus belajar marifatullah dulu atau belajar ibadah dulu terutama untuk anak? Itu Ustadz. Pertanyaan saya Ya. itu Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Sejalan seiring ya, artinya paling tidak ketika anak kecil diajarkan untuk sholat, untuk ibadah fikih, ya untuk ibadah yang bersifat fikih, ya juga lebih baiknya ya, sudah diajarkan juga tentang ma'rifat kepada Allah, ya, bahwa segala sebab akibat yang ada di dunia ini ya itu adalah bukan kejadian hukum alam biasa ya, tetapi di situ ada sunatullah ya, campur tangan Allah ya, mungkin bisa dengan cara-cara sederhana ya mungkin banyak ahli yang lebih kompeten dalam hal itu, dalam hal pendidikan, bagaimana mengenalkan Allah dari usia dini ya, sedini mungkin ya, itu tentu ada ilmunya ya. Ada ilmunya, saya ya tidak menguasai itu ya, tapi jawaban saya tadi ya dipelajari secara beriringan ya. Anak sudah mulai harus ditanamkan mengenal Allah, selalu mengenal Allah ya, dari kecil mungkin ya. Tapi mungkin ya tentu caranya berbeda ya, dengan yang sudah akil balik ya. Ya tentu ada caranya tersendiri ya. Oke, mungkin seperti itu jawabannya ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari Bu Rofiqoh. Iya betul ya. Izin tanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk mencapai ma'rifat? Ibu Rofiqoh, Jakarta. Oke. Cara mencapai makrifat ya tadi ada ini kan ada rukun ya dengan pondasi-pondasinya ya kan. Rukunnya secara umum tadi kan ada muraqabah dengan musyahadah ya. Kita yang meyakini Allah mengawasi kita ya. Allah mengawasi kita. Kalau kita nggak mampu untuk itu, kita meyakini bahwa kita yang disaksikan Allah. Ya. Nah itu tadi. Nah, terus kemudian tadi pondasinya ada apa ya? Harus mengikuti apa? Harus selalu takwa kepada Allah. Terus kemudian mengikuti sunnah, ya, berpaling dari makhluk. Terus kemudian selalu kembali kepada Allah ya, ketika mungkin melakukan kesalahan harus segera balik lagi ke Allah gitu kan. Nah, itu langkah-langkah secara umum ya, Adapun nanti penjabarannya, penjelasannya ya nanti ya akan dijelaskan di antaranya dalam kitab Hikam ini. Bagaimana perasaan ridho itu, bagaimana rasa sabar itu, ya bagaimana mujahadah itu,
bagaimana menahan marah itu ya, bagaimana syukur, bagaimana tawakul ya. Detailnya itu saya sangat kompleks ya, detailnya sangat kompleks yang nanti akan kita pelajari nanti insya Allah. Ya. Jadi ya kata kuncinya kembali lagi belajar ya. Kata kuncinya kita saling belajar bareng ya agar ya belajar ma'rifat bareng ya, belajar ma'rifat bareng. Ya, mungkin seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih. Berikutnya dari Bu Sanfi ya. Ustadz, bagaimana implementasi perbuatan atau perkataan yang kita lakukan agar menjadi ibadah di mata Allah? Dan apakah setiap tindakan dan perbuatan perlu membaca niat untuk menjadikan ibadah? Misal di jalan pergi berkunjung keluarga karena kadang kita lupa. Terima kasih. Iya tadi itu. Makanya tadi dijelaskan kata Imam Syafi'i apa? Mereka yang belajar makrifat kepada Allah waktu bagi seorang yang belajar makrifat kepada Allah artinya adalah seperti pedang ya, seperti pedang ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya untuk nilai kepada Allah ya, maka dia akan yang memotong kita, maka pedang itu akan memotong kita. Jadi kehidupan dunia ini umur setiap tarikan nafas itu modal atau bukan? Modal kan? Modal dari Allah. Ya, modal dari Allah. Ya. Jadi bagaimana modal dari Allah? Kira-kira bisa nggak diniatkan semuanya untuk kebaikan? Umpamanya kita berkunjung ke rumah saudara, diniatkan sebagai perbuatan mubah biasa atau diniatkan sebagai kesunahan untuk menyambung silaturahmi, untuk apa lagi ya, untuk menebar senyum kepada mereka, untuk apa lagi, untuk memberi bingkisan bernilai ibadah lagi ya kan. Kira-kira kalau ada perbuatan yang ini sebagai mubah biasa dan ini mubah tapi kita dapat pahala banyak, kira-kira kita milih mana? Milih yang ini dong, milih yang perbuatan mubah tapi ternyata bisa mendapatkan pahala dan ganjaran yang banyak ya kan. Artinya itu tadi ya, 24 jam dalam kehidupan seorang yang ingin ma'rifat kepada Allah ya, semua kehidupannya diniatkan ya untuk mengingat kepada Allah ya, ingatkan untuk mendapatkan pahala, diniatkan untuk ya untuk kebaikan semuanya ya. Ya kan, sayang kan kalau modal umur yang kita dapatkan yang satu ya hanya sebagai umur yang mubah biasa berlalu begitu saja, yang satu semua modalnya itu dinilaikan untuk kebaikan. Nah, tentu kita memilih yang ini. Nah, kita belajar untuk menjadi yang seperti itu insya Allah. Segala perilaku kita diniatkan semuanya untuk Allah. Ya. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Saya kira kayaknya sudah terjawab semua ya, berkaitan dengan ma'rifatullah. Ya. Ini adalah pengantar dulu ya, sebelum kita masuk ke kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini sangat populer sekali, dikaji di Indonesia, di Mesir, di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia mungkin Bapak Ibu mengenal Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, juga beliau punya punya majelis Ma'rifatullah atau kajian kitab Al-Hikam. Ya, nah, ini sangat penting bagi kehidupan kita agar kita semakin mengenal Allah, kemudian dekat dengan Allah dan menjadikan seluruh waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita itu tidak kosong, ibadah kita itu berkualitas, ibadah kita itu bisa kita nikmati ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih
Dan juga Ustadz Zain, terima kasih ilmunya pagi hari ini yang luar biasa berkaitan dengan ma'rifatullah. Insya Allah Senin depan kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Zain berkaitan dengan kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah hari Selasa besok insya Allah kita akan belajar dengan Ustadz Firmansyah. Beliau insya Allah akan membawakan tema Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa, penyucian hati. Gitu. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.